Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, sebelum kita melakukan pembelajaran, saya ingin menanyakan apakah kabar kalian baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Bu. Saya karena kondisi pada saat ini kita dengan COVID-19, saya harapkan kalian tetap menjaga kesehatan dengan protokol keamanan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tetap menggunakan masker dan mencuci tangan dengan benar. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran pada siang hari ini, kita memulainya dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, setelah berdoa, saya akan melihat dulu siapa saja yang sudah hadir. Saya sebutkan namanya. Tolong bilang hadir kalau kalian hadir. Pertama, Ajeng Kurnia Astiza. Hadir, Bu. Dua, Suci Cahyani. Baik, karena semuanya sudah hadir, kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya akan membahas tentang materi pecahan. Apa sih pengertian dari pecahan dan apa saja bentuk-bentuk dari pecahan? Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari pecahan. Pecahan adalah bilangan A per B di mana A adalah pembilang dan B sebagai penyebutnya. Contoh dari bilangan pecahan 1/2, 1/2, 1/3, dan 1/4 itu adalah contoh sebagian dari contoh bilangan pecahan. Ibu contohkan dengan ini juga. Ini kan hanya 1. Ini belum termasuk dari pecahan. Nah, setelah ini adalah pecahan. Ini kan ada yang diarsir. Ini kalau di dalam bentuk pecahan bisa disebut dengan 1/2. Karena ini dibagi 2. Jadinya ini 1/2. Ini adalah salah satu contoh dari bentuk pecahan. Dan berikutnya contohnya seperti ini. Ini ada satu bagian yang diarsir. Ini namanya 1/4. Bisa juga kalian, jika kalian mengarsir dua bagian dari origami ini yang saya sudah garis, jadi bentuk pecahannya adalah 2/4 dan seterusnya. Setelah itu saya sekarang akan ada beberapa bentuk pecahan. Pecahan dibagi menjadi 4, ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Pada siang hari ini saya hanya akan menjelaskan tentang pecahan biasa saja. Sebelum itu, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu pecahan biasa? Baik, karena tidak ada yang menjawab, saya akan menjelaskan apa itu pecahan biasa. Contoh dari pecahan biasa itu, misalkan di sini
kalian tuliskan 2/7. Ini adalah bentuk dari pecahan. Nah, ini pertama-tama saya akan memberikan kalian contoh soal. Pertama-tama saya akan memberikan contoh soal dari penjumlahan dari pecahan biasa. Penjumlahan dari pecahan biasa bisa dicontohkan dengan, tadi saya tulis 2/7. Ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pecahan biasa dengan penyebut yang sama. 2/7 ditambah 3/7 ditambah 3/7 sama dengan, bagaimana cara menghitungnya? Kalian tinggal karena penyebut dia sudah memiliki penyebut yang sama, 7-nya tinggal kalian tulis di sini. Di sini kalian tulis 7. Dan ini tinggal kalian kalikan. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kalian tulis 6. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Jika pada nanti kalian menemukan soal dengan penyebut yang berbeda, cara pengerjaannya seperti ini. 4, misalnya 4/5 ditambah 2/3. 2/3 sama dengan, nah, di sini dia memiliki penyebut yang berbeda. Jadi cara pengerjaannya, kalian tinggal mengkali silang antara 4/3, 4 dikali 3, 2 dikali 5. 4 dikali 3 sama dengan 12. Ditambah 2 dikali 5 sama dengan 10. Per 5 dikali dengan 3 sama dengan 15. Hasilnya adalah 22/15. Ini adalah hasilnya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang penjumlahan dalam pecahan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengurangan dalam pecahan. Contoh dari pengurangan dalam pecahan, contoh soalnya seperti 5/7 dikurang 2/7. Ini dengan penyebut sama. Cara pengerjaannya tinggal dikurangkan. Ini 7, ini kalian pindahkan tetap dia. Dan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3/7. Ini dengan penyebut yang sama. Nah, setelah itu saya akan contohkan dengan penyebut berbeda. Contoh dari pecahan penyebut berbeda ada 5/7 dikurang 1/2 sama dengan, cara pengerjaannya baik, cara pengerjaannya kalau pengurangan itu bisa dengan dikali silang ya. 5 dikali 2 sama dengan 10 kurang
7 dikali 1 sama dengan 7. 7 dikali 12 dikali 2 sama dengan 14. Nah, sekarang kalian tinggal mengurangkannya. 14 turun. 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3/14. Itu untuk pengurangan dalam pecahan dengan penyebut yang berbeda. Setelah itu, setelah pengurangan, saya akan membahas yang ketiga itu ada perkalian. Contoh dari perkalian, kalian bisa dengan contoh soal seperti ini. 2/3 dikali 4/5 sama dengan, kalian tinggal mengalikannya. 2 dikali 4 sama dengan 8. 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi hasilnya adalah 8/15. Ini adalah contoh perkalian. Dan setelah perkalian, saya akan menjelaskan tentang contoh pembagian dalam pecahan. Bentuk pembagian dalam pecahan, contoh soalnya yaitu 3/5 dibagi 1/7 sama dengan kalian bisa tulis di sini 3/5. 1 dan 7 ini dibalik menjadi 7/1. Karena ini dibalik, maka tanda bagi ini berubah menjadi kali. Setelah berubah menjadi kali, kalian tinggal mengkalikannya. 3 dikali 7 sama dengan 21/5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, ini masih bisa diperkecil lagi. 21/5 masih bisa diperkecil lagi. Kalian tinggal mencari perkalian 5 yang mendekati angka 21. Yang mendekati adalah 4. Nah, 4. Karena 4 dikali 5 adalah 20, berarti 20 dikurangi 21 dikurangi 20 sama dengan 1. Berarti kalian tulis di sini 1. Dan 5 tetap turun. Jadi hasilnya adalah 4/1/5. Nah, 4/1/5 hasilnya. 4/1/5 termasuk dalam pecahan campuran, bilangan pecahan campuran. Tapi saya hanya membahas pada video ini bilangan pecahan biasa. Nah, tadi saya sudah mencontohkan bagaimana contoh-contoh soal dari pecahan biasa, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jadi apakah kalian sudah mengerti dengan materi kita pada siang hari ini? Mengerti, Bu. Nah, karena kalian sudah mengerti, sekarang saya akan memberikan kalian PR. Tolong ditulis PR kalian. Saya akan memberikan 5 soal. Tolong ditulis. Baik, Bu. Kita mulai.
Nomor 1, 2/3 ditambah 1/3. Sudah? Ya. Nah, sekarang nomor 2, kalian tulis 5/6 ditambah 4/8. Sudah, Bu. Sudah? Baik. Sekarang nomor 3. 5/2 dikurang 4/2. Sudah? Sudah. Nomor 4. 8/3 dikali 4/6. Sudah? Nomor 5. 7/4. 7/4 dibagi 2/8. Sudah, Bu. Sudah? Nah, baik. PR kalian hanya ada 5 itu saja. Ibu harap kalian akan mengerjakan PR yang Ibu berikan. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada siang hari ini, Ibu harapkan kalian tetap sehat, jaga kesehatan kalian, terus belajar agar kemampuan kalian terasah. Bukan hanya belajar tentang materi hari ini aja, kalian harus mempelajari materi-materi sebelumnya agar ilmu kalian terus bertambah dan tetap pada itu, tetap mengingat materi yang telah Ibu berikan selama Ibu mengajar kalian. Baik, sebelum kita menutup atau mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, Ibu meminta kalian untuk melakukan berdoa. Berdoa dimulai. Baik, setelah berdoa, Ibu harapkan pada minggu depan kalian bisa mengumpulkan tugas yang Ibu berikan tadi. Tolong dikerjakan. Baik, selamat siang. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.